Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Menjelang senja, Kavi habis mandi. Sudah wangi, ganteng seperti biasanya. Setelah berpikir jernih, pria itu kemudian berdiri di balkon kamarnya sambil menikmati langit jingga, lalu mencoba menghubungi sang mama. Ia butuh bicara dengan mamanya tersebut sebelum membawa Winda pulang bersamanya. Tut, tut, tut. Kavi sengaja melakukan V-call biar kelihatan wajah masing-masing. Kavi, pekik Hanum senang. Beberapa hari putranya itu tidak pulang. Dengan senyum, ia menyapa Kavi yang ada di layar kaca ponselnya. Ma, sapa Kavi. Kamu di mana? Harusnya kan sudah pulang. Kamu masih di hotel. Mama kira sudah balik. Iya, Ma, ada sesuatu yang penting. Kavi harus beresin dulu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Oh ya, sudah makan? Tanya Hanum dengan perhatian. Sudah, Ma. Apa makanan di sana enak? Enak masakan Mama. Hanum tersenyum tipis mendengar Kavi yang selalu memuji masakannya. Ma, panggil Kavi yang mulai ingin bicara ke pokok masalahnya. Ada apa? Kenapa wajahmu itu? Hanum mulai mengendus gelagat aneh putranya. Mama mau Kavi bahagia nggak? Bicara apa kamu sayang? Jelas bahagianya Kavi, bahagianya Mama juga. Kavi menghela nafas dalam-dalam, kemudian menatap sendu pada sang mama lewat layar kaca. Kavi sudah ketemu sama Winda, Ma, ucap Kavi jujur, dan ekspresi Hanum seketika langsung berubah. Cukup lama Kavi menunggu sang mama kembali berbicara. Terlihat sekali dahi mamanya langsung mengerut. Tapi sesaat kemudian Hanum berbicara dengan tenang. Bahkan kerutan di dahinya mulai memudar. Apa dia sudah menikah? Belum, jawab Kavi cepat. Baiklah, bawa dia pulang bersamamu. Mata Kavi langsung membuka lebar. Ia tidak percaya atas apa yang ia dengar. Tapi tunggu, jangan-jangan mamanya malah memarahi Winda dan mengusir jauh. Untuk apa Winda dibawa pulang? Kavi ingin tahu. Tanpa basa-basi, ia langsung menodong sang mama. Mama mau melihat anak mama yang bertahun-tahun menutup diri bisa bahagia. Kavi tertegun. Ini adalah obrolan terlama dengan sang mama. Dan Kavi baru menyadari hal itu. Mama nggak marah lagi? Tanya Kavi tidak percaya. Mama marah kalau kamu memutuskan hidup sendiri sampai tua. Hanum bahkan mulai bicara sambil meledek. Benar-benar seperti mamanya yang dulu. Mata Kavi sampai berkaca-kaca. Ada rasa sesak. Tapi itu adalah perasaan yang melegakan. Makasih, Ma. Makasih untuk cinta Mama sama Kavi. Hanum tersenyum, kemudian memalingkan wajah, agar Kavi tidak melihat ia mengusap sudut matanya. Cepat pulang ya, ucap Hanum kemudian saat kembali menatap ponsel. Iya, Ma. Kavi pulang. Segera pulang bawa calon menantu Mama. Mama tunggu. Akhirnya Kavi bisa bernafas lega. Ia pun menutup ponselnya, bergegas ke kamar Winda. Winda. Tok tok tok. Winda yang habis mandi, masih pakai bathrobe dan rambut yang masih melilit di atas kepalanya, mengintip siapa yang datang. Kenapa lagi? Gumamnya kemudian membuka pintu. Klak. Sebentar, aku pakai baju dulu. Setelah membuka pintu, Winda kemudian berbalik. Ia akan mengganti baju dulu, kemudian kembali menemui kekasihnya itu. Baru juga beberapa langkah, Kavi langsung memeluknya dari belakang. Kav, lepasin, aku ganti baju dulu, seru Winda sambil mencoba melepaskan lengan Kavi yang mendekap tubuhnya. Kavi menelan ludah, apalagi saat menghirup aroma sampo Winda yang membuat jangkutnya sudah naik turun. Kavi, jangan mulai lagi. Winda mendorong Kavi dengan sikunya hingga bisa lepas. Dan Kavi hanya meringis sakit, kemudian kembali memeluk. Kali ini ia peluk Winda dari depan, hingga terlihat jelas wajah segar Winda yang habis mandi. Dengarkan aku dulu. Kavi kemudian memegang kedua tangan wanita tersebut, kemudian mengecup serta bergantian jari jemari kekasihnya itu. Wajahnya terlihat berseri-seri. Kavi seperti habis memenangkan jackpot besar. Kamu ini kenapa? Datang-datang udah aneh-aneh, protes Winda. Dengarkan dulu, kamu pasti senang. Alis Winda mengernyit, diikuti dengan dahinya yang mengerut. Apa?
Bukannya menjawab, Kavi malah menarik Winda dan langsung mengangkat tubuh itu tinggi sambil berputar-putar bahagia. Mama setuju, Mama udah kasih lampu hijau ke kita, ucap Kavi dengan heboh. Benarkah? Jelas Winda tidak bisa percaya begitu saja. Kavi pun mengangguk, kemudian mengatakan apa yang terjadi beberapa saat lalu, di mana ia habis menelpon Hanum. Masih tidak percaya, ia pikir Kavi ngarang. Jangan bercanda, Kav, ini nggak lucu. Pria itu menggeleng kemudian melepaskan Winda. Buk! Kavi malah melemparkan tubuhnya ke ranjang yang ada di kamar itu. Kita nikah, Winda, Mama sudah setuju. Winda hanya geleng-geleng kepala, menyaksikan aksi di luar kebiasaan Kavi. Serius, Tante setuju? Tanya Winda kemudian sambil duduk di tepi ranjang. Mama malah menyuruh kita langsung pulang dan sepertinya kamu harus minta cuti tambahan. Winda tertegun. Ia sampai lupa masih memiliki banyak tanggungan pekerjaan di tempatnya bekerja saat ini. Cuma seminggu, Kav, dan kita sudah pakai 2 hari. Kavi langsung memasang muka masam, tapi Winda malah jahil. Dengan iseng, ia mengelitik Kavi, biar laki-laki itu tidak marah karena Winda masih belum mengambil keputusan akan resign atau mengurangi pekerjaan secara berkala. Jangan pegang-pegang, Winda, protes Kavi. Winda tidak mengindahkan seruan Kavi, malah gencar mengelitik pria itu hingga Kavi jadi tidak tahan. Aku bilang jangan pegang-pegang, ucap Kavi kemudian mencengkram kedua pergelangan tangan Winda. Idih, lepasin, kamu yang pegang duluan. Apa sih, cuma ngelitik aja. Tapi kena itu, Winda. Seketika Winda langsung menjaga jarak. Ia berjalan cepat ke koper dan mengambil baju ganti. Melihat betapa saltingnya Winda, menyisakan kepuasan tersendiri bagi Kavi. Kamu punya rasa takut juga rupanya. Bagaimana nanti kalau kita menikah, Winda? Gumam Kavi dalam hati. Sesaat kemudian, Winda muncul dengan baju santai. Keduanya lalu makan malam bersama. Selesai makan malam, mereka cukup lama berbicara di balkon kamar hotel, sekedar membicarakan rencana masa depan mereka berdua. Hingga malam semakin larut dan Winda sudah beberapa kali menguap, membuat Kavi memutuskan kembali ke kamarnya. Ya udah, mat istirahat ya. Have a nice dream. Cup. Bibir itu kini sudah lancar sekali mendarat tanpa aba-aba, dan Winda pun sepertinya sudah mulai merasa terbiasa. Udah sana. Winda mendorong tubuh Kavi yang sepertinya ingin mencoba mencium lagi. Oke, besok bangun pagi-pagi, aku pesan tiket paling pagi. Winda mengangguk sambil tersenyum. Benar kata Kavi, pagi ini mereka sudah ada di bandara, seolah tidak sabar pulang dan ketemu sang mama. Kavi ambil penerbangan paling pagi, sepertinya ia juga sudah tidak sabar belah durian. Winda juga sudah tidak terlihat murung pasca kejadian di rumah Pak Ruhut. Mungkin karena ada Kavi yang selalu lengket seperti permen karet membuat Winda lupa akan rasa sedihnya. Kavi memberikan warna tersendiri, membuat kesedihan Winda memudar menjadi bahagia karena merasa dicintai. Setidaknya ia merasa ada satu orang saja yang membuatnya merasa berarti. Seperti saat ini, keduanya sudah dalam pesawat first class. Kembali saling bercerita, mengenang kejadian yang sudah-sudah. Saat awal pertama kali mereka bertemu. Kav, aku masih heran dan bertanya-tanya. Waktu saat pertama kali aku melihatmu di ruangan Bu Venita. Kavi yang ingat momen konyol itu langsung terkekeh. Oh, itu. Kenapa ketawa? Tidak, bukan apa-apa. Berapa lama kalian pacaran? Tanya Winda kemudian. Ia malah jadi kepo. Pacaran apa? Tidak. Kamu pikir aku percaya? Lalu kenapa kamu menciumnya? Di kantor pula. Protes Winda. Sepertinya cemburunya sudah telat karena kejadian itu sudah beberapa tahun silam. Kavi menggeleng. Siapa yang mencium? Kami tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Lagian, gadis yang pertama kali aku cium juga cuma kamu. Seketika Winda tersenyum getir. Kau pikir aku percaya? Terserah, yang perlu kamu tahu, waktu itu aku hanya sedang menggoda Bu Venita agar ia mau tanda tangan di berkas-berkasku. Astaga, melihat Winda yang kaget, Kavi pun nyengir bak unta Arab. Jakarta.
Tidak terasa setelah beberapa jam di udara, kini keduanya sudah tiba di Bandara Internasional SH. Begitu keluar dari terminal kedatangan, Winda dan Kavi sudah dijemput oleh Hanum. Ya, Hanum dan Gadi langsung menjemput sendiri anak mereka. Itu Mama, ayo Win. Kavi refleks memegang tangan Winda, langsung mengajak Winda berjalan mendekati sang mama dan sang papa yang sudah menunggu. Ma! Kavi langsung memeluk Hanum, kemudian ganti memeluk papanya. Marilah. Habis Hanum memeluk Kavi, Hanum kemudian menatap Winda yang diam seperti patung. Dan barulah Hanum memintanya mendekat. Winda baru berani melangkah. Kamu cantik sekali sekarang. Pantas Kavi tidak bisa move on. Sepertinya Hanum mencoba mencairkan suasana. Winda hanya tersenyum tipis, masih canggung. Ya sudah, ayo kita pulang, ajak Gadi sambil merangkul Kavi putranya. Sepertinya Gadi cukup senang karena melihat Kavi yang wajahnya sangat sumringah. Beda sekali saat beberapa tahun di Jerman. Wajah itu dingin dan minim ekspresi.